Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman visitasi akademikam dan para hadirin yang membaca dan mendengarkan saya pada kesempatan ini. Izinkan saya hari ini saya memaparkan satu materi tentang filosofi pendidikan modern dan bagaimana saya mengaplikasikannya sebagai dosen dan sebagai tenaga pendidik. Izinkan saya untuk memaparkan bagaimana merefleksikan pentingnya perennialisme dalam pendidikan untuk karakter dan akal budi mahasiswa. Saya sebagai dosen di Universitas Dr. Husni Ingratubun Papua berkomitmen dalam pendidikan. Di sini akan saya paparkan sedikit bagaimana relevansi perennialisme dalam pendidikan modern. Mari kita jelajahi bersama bagaimana kontribusi perennialisme. Perennialisme menawarkan solusi untuk krisis karakter dalam pendidikan dengan menekankan nilai-nilai abadi dan universal. Nah, di sini beberapa poin yang akan kami cakup di dalamnya. Yang pertama yaitu kurikulum seni liberal dan perennialisme itu sendiri. Bagaimana penerapan seni liberal dalam kurikulum membantu siswa atau mahasiswa mengembangkan akal budi dan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan. Yang kedua, perennialisme dan praktisme menjelaskan bagaimana perennialisme menentang pragmatisme dalam pendidikan yang lebih menekankan keterampilan teknis dibandingkan nilai-nilai moral. Dan yang ketiga, mengintegrasikan nilai moral dalam pendidikan. Perennialisme berkontribusi pada pendidikan karakter dengan menanamkan prinsip moral yang dapat mengarahkan keputusan siswa. Selanjutnya, bagaimana pengembangan karakter melalui perennialisme yang meliputi satu, nilai universal dalam pendidikan. Perennialisme menekankan pentingnya nilai-nilai universal sebagai kebenaran, keadilan, dan kebajikan dalam pendidikan. Yang kedua, krisis moral di era digital. Sekarang kita ketahui bahkan anak-anak kecil pun akan berdampak pada paparan gawai yang marak terjadi sekarang. Nah, di sini perennialisme mengajarkan siswa untuk mencari kebenaran objektif dan memiliki fondasi moral yang kuat dalam menghadapi tantangan tersebut. Dan yang ketiga adalah metode dialektika untuk membangun karakter. Menggunakan metode Sokratik, siswa diajak berdiskusi untuk menguji pandangan dan membangun toleransi serta rasa hormat. Dan yang terakhir, kontribusi perennialisme bagi individu seutuhnya, yaitu berupaya membentuk individu yang cerdas dan berkarakter melalui pendidikan yang menekankan nilai-nilai luhur. Kurikulum perennialisme dan dampaknya. Sekarang kita akan mengkaji itu bagaimana landasan epistemologi perennialisme, yaitu bahwa pengetahuan tertinggi dapat dicapai melalui nalar dan mengarah pada kebenaran universal. Yang kedua, pengaruh perennialisme dalam masyarakat. Perennialisme berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang lebih beretika dan beradab melalui pendidikan karakter. Dan sedangkan kurikulum yang teruji zaman, kurikulum perennialisme berfokus pada subjek yang membangun akal budi dan kemandirian intelektual siswa. Yang terakhir, penerapan perennialisme dalam pendidikan kontemporer. Integrasi prinsip perennialisme dalam kurikulum modern dapat menghasilkan lulusan yang lebih utuh dan bermoral.
pendidikan perennialisme dan dampaknya. Di sini penekanan perennialisme dan dalam pendidikan karakter dapat kita lihat presentasinya. Mulai dari pengaruh yang ditimbulkan bisa mencapai 21,15%, kemudian relevansinya bisa mencapai 20%, 20,69%, dan krisis moral di era digital bisa mencapai 20,23%, dan integritas nilai moral mencapai 18,39%, dan yang terakhir kurikulum seni liberal bisa mencapai 19,54%. Nah, di sini saya mencoba ingin memaparkan bagaimana penerapannya ketika saya ada aplikasikan ke sekolah TK Ananda Kids AB Pura, yang dimana fokus pada pembentukan karakter di era digital. Peranan perennialisme dalam pendidikan karakter modern. Mengembangkan akal budi melalui pendidikan. Di sini menekankan pentingnya pengembangan akal budi yang kuat melalui kurikulum yang berbasis seni liberal sebagai fondasi karakter yang kokoh. Untuk yang diharapkan yaitu dapat mengatasi satu krisis karakter di era digital. Di tengah arus pragmatis, pendidikan perlu kembali pada nilai-nilai parantisme untuk mengatasi krisis karakter yang dihadapi oleh generasi muda, bahkan anak-anak kita untuk saat ini. Yang kedua, nilai-nilai abadi dalam pendidikan. Perennialisme menawarkan pandangan bahwa pendidikan harus berfokus pada nilai-nilai abadi yang menjadi panduan etika dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir, kurikulum berbasis seni liberal menerapkan bahwa penerapan kurikulum seni liberal diharapkan dapat melatih siswa untuk berpikir kritis dan mengintegrasi nilai moral yang universal. Nah, adapun ya tantangan yang dihadapi dalam pendidikan kontemporer, yaitu pragmatisme versus parallelisme, yaitu menantang pragmatisme dalam pendidikan dengan menekankan pentingnya kebenaran universal yang tidak tergantikan. Yang kedua, peran filsafat pendidikan di era digital. Pendidikan harus mampu merespon kebutuhan zaman dengan mengintegrasikan nilai-nilai perennialisme untuk menciptakan individu yang utuh. Dan yang ketiga, keterampilan dan etika dalam pendidikan. Dalam pendidikan generasi masa depan penting untuk kita tidak hanya menekankan keterampilan teknis, tetapi juga integritas moral. Dan yang terakhir, metode dialektika dalam pendidikan karakter. Metode Sokratik yang digunakan dalam kurikulum perennialisme membantu siswa mengembangkan kemampuan berargumen dan menghormati perbedaan. Adapun implementasi perennialisme dalam kurikulum. Yang pertama, pengembangan kurikulum yang berfokus pada moral. Penerapan prinsip perennialisme dalam kurikulum berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai moral yang kuat kepada siswa. Yang kedua, pembelajaran dari karya agung atau terdahulu. Membaca dan mengkaji karya klasik dalam pendidikan dapat memperluas wawasan dan dapat membangun karakter siswa. Dan yang ketiga, seni liberal sebagai fondasi pendidikan. Pendidikan yang berbasis pada seni liberal memberi siswa kesempatan untuk memahami perspektif, sejarah, dan budaya secara mendalam. Dan yang terakhir, etika dalam pendidikan perennialisme.
Perennialisme mengajarkan pentingnya membangun karakter dan etika yang kuat di tengah perubahan sosial yang cepat dan semakin maju. Perennialisme dalam pendidikan karakter modern. Di sini saya mencoba untuk membuat presentasi pentingnya perennialisme dalam mengembangkan karakter mahasiswa, anak didik, atau anak-anak kita di sekolah. Dapat kita lihat mulai dari relevansi perennialisme dalam pendidikan modern. Di sini dampaknya sangat tinggi, bisa mencapai 90%. Sedangkan nilai universal dalam pendidikan berdampak hingga 83%. Dan krisis karakter di era digital sekarang marak terjadi, mungkin tanpa kita sadari bahwa dampaknya itu bisa mencapai 80%. Sedangkan kurikulum berbasis seni liberal, nah ini sedikit bisa membantu para pendidik atau tenaga pendidikan untuk bagaimana melihat dampak kurikulum berbasis seni liberal, membantu menopang menghindari dampak-dampak krisis yang terjadi diakibatkan oleh paparan gawai anak-anak kita. Nah, presentasinya mencapai 75%. Dan yang terakhir, metode dialektika dalam pendidikan karakter bisa mencapai presentasi 70%. Mungkin itu saja paparan saya yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana pentingnya perennialisme dalam pendidikan untuk karakter dan akal budi mahasiswa, anak didik kita, anak-anak kita yang sekarang perlu kita pikirkan bagaimana solusi yang tepat untuk menghadapi perubahan zaman yang semakin cepat. Demikian saya Yuni Misrahayu undur diri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia untuk para pendengar dan para penonton yang budiman. Sampai jumpa di lain kesempatan.